Sebelum menonton video ini, teman-teman silahkan like, subscribe, bunyikan loncengnya untuk video yang terbaru karena subscribe gratis. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel saya Susila Adnyana. Oke, ada beberapa pertanyaan itu mengenai pipa filter. Pipa filter itu dilubangi atau tidak di bawahnya. Oke, sekarang saya jawab untuk pertanyaan itu dengan video berikut ini. Oke. Nah teman-teman, yang tadi saya bilang ada beberapa pertanyaan untuk pipa ini, pipa media filternya. Di bawahnya itu apa dilubangi bang? Ya, saya lubangi seperti ini teman-teman. Saya lubangi seperti ini. Nah sini. Nah, ini fungsinya nanti agar airnya itu, kalau misalnya teman-teman buat seperti ini, airnya nanti susah keluar teman-teman. Susah keluar, jadinya nanti malah luber. Kalau teman-teman taruh yang seperti ini di bawah, nanti airnya lewat sini keluarnya. Nah, yang di sini nanti diblok oleh busa filter ini. Nah, busa filter ini nanti memblok semua lubang-lubang itu. Nah, anggap saja begini. Nah, kita anggap begitu. Kita lihat yang di sini. Nah, yang di sini nanti diblok oleh busa filter ini. Tapi bukan cuma satu ini aja teman-teman. Nanti busa filter ini ada dua saya gunakan dengan yang busa yang ini, yang mekanis ini, yang putih ini, busa filter yang putih, dan yang yang agak tebalan ini. Sebenarnya busa filter ini kita letakkan yang di paling atas harusnya untuk menyaring kotoran yang berat, kotoran yang tebal, dan yang busa putih ini untuk yang kotoran yang tipis. Tapi saya fungsikan ini di sini, saya jadikan satu sama busa ini. Oke, sekarang saya tunjukkan semua media filter dari bawah ini sampai atas media counts. Jadi saya keluarkan semua. Ini busa-busanya teman-teman. Ini busa foamnya, foam putih, putih. Nah, ini saya buat sekat ini. Saya buat sekat ini dari sekat soliternya itu saya lubang-lubangi. Nanti fungsinya agar setiap media itu seperti media foam, media batu zeolit, dan keramik ring itu bagus nanti. Misalnya seperti ini, keramik ring kita tata seperti ini semua ya, rapi. Nah, nanti di atas keramik ring ini kita taruh lagi yang ini. Nah begitu teman-teman. Jadi cukup rapi teman-teman. Kalau kita bongkar medianya itu ya semua tersusun rapi, tidak ada yang acak-acakan. Jadi saat kita bersihkan itu ya kita enak bersihkan teman-teman. Oke, ini saya keluarkan dulu semua teman-teman. Ini saya pisah-pisahkan dulu biar gampang sebentar pengaturannya. Batu zeolit saya gunakan dari batu zeolit saja. Nah ini buktinya batu zeolit itu menyerap teman-teman. Ini batu zeolit ini menyerap. Ini adalah bekas-bekas obat biru teman-teman. Ini bekas obat biru, semua diserap. Nah kalau yang seperti ini, bio ring yang seperti ini, bentar, nah seperti ini,
terlihat agak coklat-coklat ini sudah mature teman-teman. Ini sudah ada bakteri baiknya. Jadi kalau teman-teman mau cuci media filternya itu ya cukup seminggu. Kalau kotor sekali itu seminggu, kalau nggak kotor sekali ya sebulan, nggak apa-apa teman-teman. Tapi nggak usah keras-keras, nanti cucinya ingat pakai air akuarium ya, jangan pakai air bersih atau air lainnya, pakai air akuarium teman-teman, biar ada bakteri hidupnya, masih bakteri baiknya biar hidup maksud saya. Kita nggak rugi jadi buat bakteri itu lama-lama, sebulan 2 bulan kita buat nanti biar bagus. Nah ingat yang ini teman-teman, batu ini fungsinya untuk kaki media Kalnas, karena saya tidak buat kakinya khusus jadi taruh batu aja lah. Jadi ini air ini saya buang dulu ya. Oke, baik teman-teman, saatnya kita menata isi dari media filter ini. Nah, kita start dari sini, dari bawah kita tutup bawahnya dengan menggunakan busa yang ini, busa putih ini. Nah, jadi ini double saya tutup teman-teman. Jadi ini pernah saya lakukan, saya tidak tutup menggunakan ini untuk di luar ini. Jadi ada kotoran serat-serat paling kecil itu masih tetap keluar dia di media apa namanya tuh, ini ember ini. Setelah saya pakai ini di luar ini, dia tidak muncul lagi teman-teman, gitu. Jadi pertama kita masukkan ini. Saya buat ini apa namanya tuh, busa putihnya saya buat lubang melingkar. Saya buat melingkar, yang ini juga saya buat melingkar. Jadi saya masukkan sini. Ini juga semua media saya masukkan. Kemudian, nah untuk yang paling luar ini yang saya bilang tadi, nah ini saya tutup aja gini. Saya tutup begini teman-teman. Nah, tutup begini. Lalu ini saya pakai kabel tis pakai pegangannya. Oke, ya gampang kan, selesai. Satu sudah aman, paling bottom ya, di paling bawah udah aman, taruh aja. Nah kemudian, nah sekarang di sini saya lihat kan, nah di situ begitu. Sekarang medianya adalah yang paling bawah itu, setelah busa nomor 2 dari bawah adalah ini, batu seloid. Nah kenapa saya taruh yang kemarin sebagai, saya pernah bilang di video saya sebelumnya itu sebagai tandalan. Nah ini fungsinya busa yang paling bawah itu teman-teman, sebagai tandalan. Nah jika busa paling bawah itu tidak isi, nanti dikhawatirkan apa namanya, selain suara yang keras juga benturannya, khawatirnya ke depannya itu embernya pecah jadinya teman-teman kalau kita jatuhkan dari sini. Nah begitu, kalau kita jatuhkan gini kan enak ya, tuh kan enak ya, aman. Ini tinggal ya slide meluncur aja, tuh meluncur aja dia. Nah oke. Ada yang ekor satu. Oke, kita rapikan dikit.
atau manual boleh bentuk seperti ini, kocok gini biar dia rapi. Nah setelah itu, nah yang kita buat tadi teman-teman ini, nah jaring ini kita letakkan aja di sini teman-teman. Tuh, masukkan gitu, tekan sampai bawah. Nah sudah. Nah, baru sekarang kita kasih busa lagi, sayang ini kasih busa lagi biar aman. Semakin banyak busa semakin bagus. Nah kemudian media selanjutnya adalah ini. Nah, sama seperti tadi kita rapikan sudah rata, lalu kita taruh ini lagi. Itu untuk rumah bakteri juga. Nah sekarang kita taruh foam lagi. Khusus untuk media bioring ini biar dia di situ tidak goyang-goyang, kita taruh ini dulu. Kita taruh bioring, setelah itu baru kita taruh foamnya. Oke. Nah untuk menata bioring ini cukup lama teman-teman, jadi saya pause dulu ya. Nah sudah teman-teman. Nah jadi teman-teman bisa taruh bioringnya itu seperti itu, mungkin beberapa layer. Ini saya beri contoh 1 layer dulu biar cepat. 1 layer, kalau 2 layer juga boleh, 3 juga boleh. Ini rumah bakteri baiknya teman-teman, jadi semakin banyak rumah bakteri itu semakin bagus teman-teman. Oke, kemudian setelah itu kita kasih foam. Nah kali ini kita kasih foam penutup terakhir ini teman-teman. Nah ini foam ini memang kita membuat bulat begini teman-teman, biar dari sisi mana itu seluruh sisi pipa ini tertutup dengan rapat, tidak ada celah kotoran yang masuk ke bawah sampai bawah, dia tidak tembus sampai bawah teman-teman. Nah jadi begini. Nah, kita masukkan aja. Nah sekarang kita atur, tekan-tekan teman-teman, tekan-tekan. Kemudian sekarang kita taruh yang ini lagi terakhir, ini penutup terakhir. Kemudian kaki, sekarang kakinya media Kaunas yang ini saya buat kakinya. Kenapa saya buat kakinya? Karena kalau tidak saya buatkan kakinya ini, media Kaunasnya ini akan airnya akan keluar dari sini aja teman-teman, menutupi, dia tidak masuk ke dalam sini. Jadi dia berfokus di sini aja, jadi tidak merata dia jatuhnya. Kalau saya kasih kaki seperti ini, airnya masuk ke sini juga, jadi ke seluruh lingkaran pipa itu dia merata teman-teman. Nah ini media Kaunas, ini saya taruh K1 Kaunas, itu udah kuning-kuning, udah warnanya kuning, artinya itu bakteri baiknya sudah ada teman-teman. Media Kaunas. Jangan terjatuh. Nah ini kita lihat itu batunya. Nah seperti itu. Saya setup seperti ini sebentar. Nah itu saya setup seperti itu. Kemudian
masukkan saja untuk media colornya ke sini. Selesai teman-teman, sudah aman. Nah, begitu filter media filter di drip system ini teman-teman. Kemudian teman-teman tinggal menaruh power head dan UV sama heater di sini di media bucket ini. Jadi semua air bersih di sini. Setelah bersih, nanti kumannya itu lagi kita sterilkan lagi menggunakan UV dan dipanaskan menggunakan heaternya, ya paling tidak meminimalisir nanti bakteri-bakteri buruk itu masuk kembali ke tank. Oke teman-teman, mudah-mudahan cukup jelas, singkat, dan penjelasan saya ini cukup bermanfaat. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk lebih baik lagi. Oke, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya untuk video yang terbaru. Tekan like untuk menyukai video ini dan share jika bermanfaat. Salam all about hobby.